Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk Anda semua. Dan siapa sudah ready pada pagi hari ini untuk kita akan ngobrol dengan salah seorang murid saya yang beliau ada dalam waktu 3 bulan bisa tembus 1 miliar pertama, ya. Dan saya ucapkan barakallah, ini suatu pencapaian yang sangat-sangat luar biasa. Bagi Anda yang sudah ready, saya mengatakan coba komen I am ready dulu, oke? Karena Bapak Ibu sangat Anda adalah kalau Anda tidak menyediakan diri untuk masuk pada level ini, memang sulit untuk Anda mencapai, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, oke? Kondisi pandemi, kemudian keadaan finansial yang sangat berat hari ini, saya katakan dengan Anda. Dan banyak orang hari ini sangat struggle, okay? Nggak mampu membayar stafnya dia, nggak mampu membayar karyawannya dia, income nggak naik-naik. Itu yang saya temui. Bahkan ada di antara mereka kena PHK, pusing nggak bisa berbuat apa lagi, di pinggir rumah, di pinggir kasur kadang-kadang menangis, menutup bantal kepalanya karena hutang nggak bisa dilunasin, ya. Coba yang ready, saya mengatakan coba komen ready dulu, sebab event pada pagi hari ini adalah sesuatu yang mungkin jarang-jarang saya akan buka, ya, karena kita akan menghadirkan seseorang yang sangat-sangat powerful, sangat luar biasa, yang beliau ini adalah bersama dengan sama kisahnya, nanti kita akan dengar cerita bagaimana kisah beliau sebelum ini. Beliau juga terjadi akhir tiba-tiba Allah gerakkan dalam takdirkan sama dengan Anda barangkali, di akhir masuk dalam kelas dan dia buat sesuatu yang akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kemudahan. Saya mengatakan dalam 3 bulan, ya Bapak Ibu, tepatnya saya mengatakan adalah tanggal 10 Agustus 2020 dia bergabung, dan tanggal 10 November 2020 dia tembus 1 miliar pertamanya dia. Dan ini dia telah mampu break ataupun menembus limit saya, di mana saya sendiri alhamdulillah kalau mudahkan menembus 1 miliar dalam waktu 5 bulan, tapi bila dalam waktu 3 bulan lebih cepat. Dan saya yakin setelah ini akan muncul banyak orang-orang kayak beliau sebenarnya. Nah, kita akan buka nanti apa strategi, apa formula beliau sebenarnya, bagaimana itu bisa terjadi, dan apa langkah-langkah beliau. Kalau you ready, saya mengatakan, ya, komen ready. Dan yang kedua adalah pastikan share dulu video ini. Ini nilai sangat mahal, Bapak Ibu. Jarang orang di luar sana yang jadi gini, yang sering terjadi adalah ketika misalnya ada orang rugi ataupun dia kena tipu, kena ini segala macam, dia akan kena viral. Tapi jarang-jarang kita menemukan orang yang cerita tentang sukses story-nya seseorang. Nah, pagi hari ini saya akan buka dengan Anda bagaimana tentang sukses story mereka, ya. Beliau ini, ya, beliau masih muda, umur 29 tahun, oke. Dan ya alhamdulillah beliau tidak begitu lama mengalami proses jatuh bangun kayak saya, karena 29 tahun sudah tembus 1 miliar pertama, dan saya pun baru nembus 1 miliar pada usia 39 tahun. Itulah rezeki, saya mengatakan, karena sekarang memang memungkinkan kok anak muda cepat tuh bisa kok sebenarnya. Apalagi beliau ini tidak pernah ketemu dengan secara langsung loh, ya. Dari awal sampai sekarang itu hanya ketemu cara online saja. Cara online. You rasa nggak mungkin online bisa mencapai 1 miliar. Ini udah membuktikan hari ini. Saya akan buktikan Anda, Bapak Ibu. Saya akan tunjukin Anda sebenarnya. Kalau benar ready, ya. Kalau benar oke lah, saya mengatakan. Sebab kita akan mengambil inspirasi dari seorang. Hidup ini paling mudah lah ambil inspirasi dari orang lain. Ya, dia sangat mudah sebenarnya. Saya sudah oke. Kalau oke, saya mengatakan mari kita akan panggil beliau, okay? Mr. Maulana, okay, namanya. Dan kita nanti akan banyak diskusi dengan beliau. ABC kita akan buka dengan beliau nanti. Oke? Okay? Kita panggil beliau, kita jemput beliau pada kali ini. Dan welcome to, selamat datang pada Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Pak Maulana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, Coach. Oke, ready ya, siap ya?
Siap ya? Insyaallah, insyaallah. Oke, tenaga Insyaallah. oke, kekuatan oke. Oke, oke. Alhamdulillah. Oke, Bang Maulana, ini pada pagi Iya. hari ini kita akan coba sharing apa namanya, karena atas capaian yang Mas Maulana capai dalam waktu 3 bulan bisa break 1 miliar, di mana saya mengatakan saya selama ini hampir 4 tahun Pak Maulana mencoba untuk apa namanya sharing bagaimana sebenarnya mudah mencapai 1 miliar, itu bukan satu yang sulit sebenarnya, tapi banyak orang dia tidak percaya. Ya itu kan Kak Dodi kata dia, karena sekarang berbeda. Ini Alhamdulillah dalam setelah 2016 Sedekah Jualan Academy dalam cuma 3 bulan akhirnya terbukti juga bahwa tidak ada yang tidak mungkin sebenarnya di dunia ini. Itu kata kunci sebenarnya. Dan kita akan apa namanya pada pagi hari ini kita akan coba untuk memberikan inspirasi lah ataupun sharing barangkali kepada kawan-kawan yang beliau lagi-lagi adalah dalam kondisi pandemi ini kan nggak mudah, bisnis semuanya sedang jatuh, ya, banyak perusahaan sedang tutup, ya, kemudian bahkan sampai ada yang dapat viral, juga baru dapat viral sampai dia dagangan yang nggak laku bunuh diri karena usulan menjalik sebenarnya. Nah, disinilah kita hari ini saya akan membantu kawan-kawan yang lain ya, mereka untuk apa namanya memberikan inspirasi bahwa tidak ada yang tidak mungkin, semuanya oke kok gitu. Tapi sebelum itu coba mungkin Mas Maulana bisa mengenalkan diri dulu, siapa, dari mana, latar belakangnya sebelumnya, juga begitu aktivitas sebenarnya kuliah, kerja ataupun sekolah barangkali ya, sebab orang dia pikir adalah manusia kan kadang orang pikir enak Pak Maulana, dia mah orang kaya, ada yang bisa begitu kadang-kadang. Ya. Dia pikir tiba-tiba langsung jadi miliarder. Ya, oke, saya kan mengatakan saya dari keluarga biasa, keluarga miskin, ya, yang ya alhamdulillah Allah mudahkan ketika kita tahu bagaimana kita layak dan mencapai angka-angka itu kan gitu. Juga Pak Maulana, silakan kenalkan diri di awal dulu. Oke. Bismillah. Nama saya Maulana Suryan Akbar, umur sekarang 29 tahun, tinggal di Bogor. Saya dari keluarga yang sederhana sih, Coach, bukan miliarder. Ibu saya seorang ibu rumah tangga, sedangkan bapak saya seorang guru gitu. Jadi kan nggak mungkin kalau guru jadi miliarder tuh. Kayak gitu. Jadi kesibukan hari-hari sih lebih ke bisnis online. Cuman kan sekarang lagi masa pandemi, jadi terus ditambah dengan resesi. Yang tadinya mungkin mau naik, bisnisnya malah jadi turun. Gitu. Nah, ketemulah sama Coach Dodi, saya lihat dia di fanspage Coach Dodi kok kayak menarik gitu. Nah, makanya saya waktu bulan Agustus langsung ikut join, dan alhamdulillah setelah 3 bulan ya itulah hasil yang saya capai berkat bimbingan sama tentu dengan doa orang tua dan izin Allah juga. Itu kata kuncinya, karena memang apapun juga ilmu apapun juga kalau ridho Allah tidak ada, dan ridho Allah terletak dari ridho orang tua kita. Pos ya, masyarakat. Oke, mungkin Pak Maulana sedikit cerita barangkali punya bisnis apa sebelumnya Maulana yang barangkali kok bisa sampai turun segala macam, sebelumnya yang dilakukan? Sebelumnya sih saya bisa katakan serabutan sih, semuanya saya cobain gitu ya. Awal-awal itu pas kuliah itu jualan online biasa, baju-baju di lewat online gitu kan. Tahun 2017 belum terlalu rame. Kemudian karena jualan juga nggak rame, akhirnya nyoba terjun ke dunia properti. Rata-rata berapa dulu itu per bulan omset? Kalau kan masih kuliah itu ya kecil sih, Coach, ya cukup untuk makan sih paling. Gitu. Jadi nggak besar-besar amat, cukup untuk makan. Kan saya kebetulan juga biaya sendiri semuanya, nggak dari orang tua. Gitu. Jadi orang tua karena kebetulan juga alhamdulillah dapat beasiswa. Jadi nggak benar-benar lepas dari orang tua sih. Karena emang cita-cita saya tuh sejak kalau mau kuliah ya harus biaya sendiri gitu. Itu nggak boleh ngerepotin orang tua gitu. Nah, kemudian ya kalau omset sih ya kecil, pasti kecil sekali karena emang cuma sambilan itu pun. Jadi ya cukuplah untuk makan. Itu udah alhamdulillah gitu. Kemudian masuk ke dunia properti ternyata juga nggak mudah gitu. Closingnya susah, apalagi properti kan, namanya properti pasti jualnya lama gitu. Dan pernah juga ketipu itu, udah pernah jualan, lakunya lumayan, ketipu sama ownernya. Tertipu gimana ceritanya itu? Berapa kena tipu angkanya itu?
Saya baru ketipu-tipu nih, saya suka. Kurang lebih 150 juta lah. Oh, nangis juga Iya. itu. Iya, lumayan. Jadi utang gitu. Ya itulah, ownernya kabur bisa katakan, nggak amanah lah. Kita udah ngasih kepercayaan, ya kemudian kabur, dihubungi sekarang susah, tiap kemana kita cari juga susah gitu. Dalam kondisi terkena seperti itu Pak Maulana, saya dulu merasakan memang tuh sakitnya dalam itu. Betul. Apa yang berkecamuk itu, apa yang Mbak Maulana rasakan pada saat itu? Karena kan kadang-kadang oke jalan gitu. Coba kalau saya dulu malah dua pilihan saya. Yang pertama adalah saya harus mengakhiri hidup saya. Yang kedua saya head lagi. Jujur, mau apa lagi kadang-kadang? Iya. Ini kan sekarang punya pilihan. Saya nggak tahu Mbak Maulana gimana kira-kira. Betul. Ya intinya gitu sih, kerja saya sempat down juga gitu selama hampir kurang lebih 9 bulanan lah. Itu nggak ngapa-ngapain ya, di rumah aja, mikirin kan ada utang juga sama orang gitu. Jadi ya istilahnya gimana ya, mau butek lah bisa dikatakan, udah nggak bisa mikir gitu. Tapi cuman ya kita berdoa terus tiap hari, terus usaha, terus cari-cari di internet. Alhamdulillah nemu juga seorang guru ya bisa katakan, itu orangnya ikhlas banget tuh, bantu saya mulai bangkit, terus akhirnya ya bisa jualan lagi gitu. Alhamdulillah. Oke, nah itu udah gimana? Mulai lanjut kepada kebangkitan dan terus menerus, akhirnya kan mungkin ibaratkan turun naik ini. Ini betul. Membuka juga ruang kepada kawan-kawan kita yang kita lagi live nih Mas. Dan mungkin mereka ada yang bertanya, nanti saya akan bertanya. Tapi sebelum itu kita akan pastikan mereka share nggak nih? Ya, kalau bisa mereka share. Kalau mereka nggak share, repot saya mengatakan. Kadang-kadang mereka untuk videonya dia lah berat mereka. Karena tinggal tekan tombol mereka, coba share. Bagi yang share saya mengatakan, maka Pak Maulana akan lanjutkan. Tapi kalau nggak mau share, berat juga ini. Iya. Tidak tahu Oke, lanjut Pak Maulana. Kira-kira, prosesnya lagi selain dari naik turun, kemudian naik, dapat ilmu, belajar, terus apa gitu terus? Ya tadi kan itu jatuh tuh 2018 ya. Ya itu misalnya ada utang juga, dan sekarang pun masih dalam proses utangnya. Sampai berapa? Sebutin aja Maulana. Anak-anak berapa dia? Dia 400 jutaan lah, Bos. Ya Allah, Allahu Akbar. Masih mending ngesal gitu ya. 1,5 M gitu. Iya. Tapi kita ada yang mengalahkan juga. Kadang-kadang orang nggak percaya. Dia pikir enak aja. Ternyata kita melalui proses yang luar biasa. Wow. Iya. Terus. Nah, setelah itu ya mulai bangkit tuh 2019 akhir ya. Udah mulai bangkit, terus diajarin juga cara jualan lewat online. Itu udah mulai naik. Pas mau naik ada COVID, turun lagi jadi ada resesi gitu. Ya nggak jadi jadinya ya gitu, seperti itu jadi sih. Kayak coaster nyata hidup itu ya. Iya betul. Kadang di atas, kadang di bawah. Terus awalnya jumpa dengan New Life itu gimana cerita awalnya Bang Maulana? Karena kan saya emang agak tertarik di dunia saham ya. Itu emang dari sejak kuliah itu kan pernah dibahas, cuman bahasan aja gitu, pengertian dan lain-lain. Nggak ngerti yang namanya cara install cara jualnya cara tradingnya itu nggak ngerti sama sekali. Emang kebetulan di jurusan ekonomi syariah, jadi emang paham tentang saham syariah, mana yang tidak, mana yang enggak. Cuman nggak paham cara jual belinya gitu. Cara cuannya cuma sekedar teori. Iya, enggak, apalagi cara cuan gitu. Nggak ada ya? Iya, nggak ada sama sekali. Ya cuma sekedar pembahasan aja gitu, tapi nggak pernah ditunjukin sama guru dosennya tuh untuk gimana cara bikin cuan lah misalnya di lewat trading syariah gitu. Oke. Terus akhirnya itu ketemu gimana dulu? Melalui apa dulu ceritanya awalnya itu? Lewat Facebook Coach. Ada yang berpikir memang ini Pak Maulana ini memang kenal banget dengan saya gini-gini. Ada yang bilang gitu. Saya kan nggak ngasih coba buka dulu. Ya. Saya bahkan belum tahu sama Coach Dudi itu siapa ya itu. Cuma lihat-lihat aja, terus cuma coba mencari. Karena kan kita lihat di Facebook tuh sering ada iklan bersponsor itu belajar saham syariah.
saya lihat-lihat terus kok kayaknya menarik ya gitu, testimoninya bagus-bagus. Ya, ternyata saya coba ikutan gitu kan, daftar, kemudian ikut yang kelas gratis dulu gitu kan, habis itu lanjut ke sesi berikutnya. Seperti itu. Jadi untuk Coach Dodi sih nggak kenal sama sekali, ya kenalnya baru Agustus kemarin itu. Baru Agustus itu ya? Iya, kenalnya pun online, belum pernah ketemu. Insya Allah kalau udah ada Rizky mau sholat nanti. Lah ada apa-apa, piye kira kan ya? Iya. Orang patut semua. Oke, Pak Maulana, dalam proses Pak Maulana akhirnya yang dulu cuma dapat teori, kemudian masuk kelas belajar, apa insight-insight poin-poin penting yang Pak Maulana rasakan di dalam kelas yang kami sharingkan, kami bantu banyak orang ini? Coba Pak Maulana bisa cerita nggak? Insight-insight apa yang rasakan dalam proses belajar tadi? Apakah memang ternyata Pak Dodi juga ngajar podo aja contoh begitu, ataupun ini butuh sekian puluh tahun kan, karena Pak Maulana kan yang ekonomi dulu, tentu kan sedikit perbedaan dong sebenarnya, bahwa ilmu ini yang diajarkan ini sebenarnya dia sangat praktis atau apa, coba Maulana cerita. Kan ya kalau di kuliah itu kita kan dibayar mahal Coach ya, berapa ya kurang lebih ya dapatnya gelar aja sih gitu, aku bilang katanya dia katakan dapat gelar gitu. Cuman kalau untuk dapetin uang itu nggak disettle di situ, nggak dipersiapkan gitu. Dan udah dapat cuan itu enggak, cuma lebih ke ya gelar aja, nanti gelar terus gengsi gitu. Lebih ke itu sih. Untuk kerja pun apa ya gajinya UMR lah istilahnya. nggak mungkin naik gitu kan. Apalagi aku kalau di kuliahnya di tempat swasta, jadi ya kurang bonafit juga bisa katakan. Nah kemudian aku belajar di Coach Dodi itu sih lebih ke supportnya emang bagus gitu ya. Jadi setiap ada kendala kita bisa tanya ke CS-nya gitu, itu dijawab, supportnya bagus. Sedangkan kalau WS lain itu kadang tuh ya terlalu sibuk lah kayak gitu. Karena mereka mungkin sistemnya belum settle gitu ya, belum siap. Jadi kita udah bayar dan apa-apa ya udah kayak ditinggalin gitu. Kalau di ULive ini ya alhamdulillah ada supportnya, terus ada teman-teman yang udah pada cuan, saya cuan itu saling bantu gitu. Sekarang grupnya yang tadinya saya lihat pas masuk tuh 150, sekarang udah 500 tuh dalam waktu 3 bulan tuh udah keren sekali gitu. Senior-senior pun nggak pada pelit ilmu gitu misalnya, dan mereka sering berbagi gitu. So, dan berikutnya lagi Pak Maulana, apa sebenarnya menjadi menjadi impian Pak Maulana sebenarnya, sehingga kok harus mengejar sesuatu, buat suatu bisnis, masuk di ULive, apa yang sebenarnya menjadi target Pak Maulana sebenarnya? Yang pertama sih pasti melunasi utang dulu Coach. Melunasi utang. Iya, melunasi utang. Kemudian umroh. Saya tuh pengen umroh sama istri, kebetulan udah nikah kan. Terus insya Allah sih ya pengen juga umroh tuh sama keluarga gitu, sama orang tua, sama mertua gitu. Jadi bareng-bareng. Sama ya pengennya sih sekarang kan masih ngontrak ya pengen rumah yang insya Allah muat untuk 5 orang anak lah, emang targetnya 5 minimal. Ya. Jadi berarti rumah muat 5 orang anak sekaligus. Iya. Dari rumah untuk anak-anak masing-masing. Iya, oh iya betul insya Allah. Jadi kasih rumah, jangan kayak saya dulu, saya juga ditinggalin. Itu yang paling best itu. Barakallah, Allah memudahkan. Amin. Allah. Ya, next dalam perjalanan Pak Maulana, ini kan ada something yang kita akan coba bahas pada malam ini adalah yang lebih dalam tadi adalah yaitu terkait dengan 1 miliar 3 bulan itu. Banyak orang nggak percaya, bahkan ada orang yang ikut di luar sana macam-macam akhirnya sulit untuk mencapai angka itu. Coba Pak Maulana cerita sebenarnya bagaimana prosesnya Pak Maulana, karena orang butuh yang disiapkan untuk bisa mencapai angka-angka itu sebenarnya, sehingga kan gini, rezeki itu kan hanya akan Allah berikan pada mereka yang layak sebenarnya, bukan kepada kekuatan kita, kehebatan, kepintaran, kan enggak sebenarnya. Nah mungkin Pak Maulana saya cerita ada 3 atau berapa tips barangkali yang pada kawan-kawan ini supaya mereka juga bisa menyiapkan diri mereka ya, sebab kadang-kadang mereka ini banyak yang tidak begitu yakin dengan dirinya ataupun apa. Coba malah cerita sedikit lah ya. Yang pertama sih yang aku lakukan sih harus sabar Coach gitu, sabar dengar bimbingan
coach Dodi gitu, ikutin step-stepnya gitu. Jadi apa yang dilakukan coach kita follow lah gitu, kita follow, kita kerjakan sesuai dengan yang diperintahkan gitu. Jangan macam-macam dulu, ikutin ketua guru dulu, karena itu adalah salah satu barokah dari guru tuh, yaitu Allah akan mudahkan itu. Kalau kita apa namanya, misalnya macam-macam, banyak nanya, banyak protes gitu, ya itu insya Allah nggak bakal lancar gitu. Tapi kalau kita ikutin step-stepnya, kita misalnya cari barokahnya dari guru, insya Allah gampang. Pertama sabar itu, kemudian sabar. Juga ya konsisten salah satunya. Kalau udah kita nih udah konsisten dengan ini, udah kerjakan terus ya, jangan gampang nyerah. Jadi ketika ada masalah, kan saya juga pertama sih lewat organik coach, jadi semuanya kita lakukan dengan organik kan, lewat share itu, share apa namanya, ke tempat lain gitu, ke grup gitu. Kita share ke grup WA, ke orang-orang terdekat kita gitu. Nah akhirnya banyak tuh yang ikutan dari affiliate gitu. Ya, salah satunya tadi sabar, konsisten juga. Ya ketiganya sih lebih ke doa orang tua sih. Doa orang tua, dua kerabat, istri kita kalau kita punya istri. Nah itu powerful banget insya Allah. Nah, kita selalu minta orang tua, kita selalu minta ke istri kita atau pasangan kita untuk mendoakan kita, insya Allah dilancarkan rezeki kita ya. Masya Allah, karena dia nanya ini berapa modal Mas kalau boleh tahu. Nah orang kadang-kadang cara modal, padahal sebenarnya kan modal itu ya tadi, modal itu adalah modal otak kita sih coach. Modalnya otak kita, betul. Otak itu modal ya? Iya betul. Orang sering lihat pada angka kadang-kadang. Oke. Ini repot, berapa modal, berapa ini. Oke. Dan alhamdulillah ini banyak ucapkan selamat, barakallah, dan mendoakan juga Mas Maulana juga dapat barakallah. Dan itu dia. Kan salah Pak Maulana. Kira-kira yang berikutnya Pak Maulana. Nah, ini 3 bulan ini Pak Maulana, ini saya sangat appreciate lah, dan sangat powerful lah. Ini 3 bulan tuh memang Pak Maulana dengan cara tadi membuat secara konsisten terus menerus saja, trial akhirnya. Betul. Ya. Betul, karena kadang-kadang kalau kami kemarin betul tadi, pertama mereka tidak sabar melalui proses, sebab kan kata kunci di prosesnya sebenarnya kan, betul kan? Iya. Dan akhirnya mereka adalah coba ganti sana, bingung sana macam gini, dan itu kan jadi sebuah sesuatu yang sangat berat. Gini, kalau dalam dunia digital marketing itu ya intinya sih harus terus inovasi sih coach. Gitu. Ketika kita sudah berinovasi, terus kita bisa katakan kita trial terus, kita coba terus. Kalau seandainya itu yang pas nih untuk kita, ya kita fokus di situ gitu, jangan kemana-mana gitu. Udah cocok nih dengan target yang ini, udah jangan, kita konsisten di situ, kita harus fokus. Nah, untuk ada namanya kalau coach itu bilangnya biawak gitu, itu nggak usah didengerin itu omongan lain, kita harus fokus aja di situ. Seperti itu. Iya. Keywordnya pada kekonsisten dan fokus. Bapak Ibu udah perhatikan ini. Ya, ini adalah kalimat yang saya mengatakan adalah yang sama yang diutarakan oleh para multimiliarder dan orang kaya lainnya. Yang terkadang banyak orang tidak sadar dan bab begini. Ya. Keyword pertama adalah konsisten, fokus, dan disiplin. Of course, tambahan tadi. Dan bersabar dalam proses. Ini poin-poin penting. Kalau Anda paham dan saya mengatakan, insya Allah inilah menjadikan beliau mencapai 1 miliar. Okay? Manusia 1 miliar untuk 3 bulan. Ini suatu breakthrough. Dan pada hari ini Pak Maulana, karena Pak Maulana sudah mampu untuk break, ya kan, mampu memberikan break, break itu mampu mencapai prestasi yang saya ada dahulu, kira begitu, yang selama ini. Jadi jujur, memang saya selama ini banyak dapat kecaman dari orang-orang, dan dapat dapat tuduhan macam-macam segala macam, itu dengan mengatakan iya, masa 5 bulan 1 miliar gitu. Ini ada yang nggak percaya, banyak yang tidak percaya Bapak begitu menyampaikan. Dan memang saya selama bukan 3 bulan, 5 bulan mestinya, tapi saya melakukan campaign ini itu sudah hampir sejak 2016, karena Hilaf Academy kan sejak 2016, tapi sudah 4 tahun sebenarnya.
Nah, dan saya sangat bersyukur sekali, alhamdulillah Allah datangkan, Allah mudahkan, yang kita akhirnya ditakdirkan bertemu dan berjumpa, yang ternyata Pak Maulana Allah takdirkan bisa temu selama 3 bulan. Ini sebuah satu yang cool dan jaga ini saya mengatakan, dan atas appreciate ini, prestasi ini saya mengatakan, maka Geolog Academy akan menghadiahkan umroh kepada Pak Maulana untuk 2 tahun. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, barakallah, sedangkan. Ya. Banget. Terharu. Ini suatu prestasi yang saya memberikan appreciate lah. Ini apresiasi, semoga ini salah satu dari impian-impian yang tercapai. Cuma nanti waktu umroh kita nggak tahu. Waktu umroh kita nggak tahu ini. Masa nanti mau Maulana dengan tim saya nanti akan berhubungan sebab entah kapan apa baru buka. Karena udah ada buka, tapi ada juga yang belum. Yang jelas insya Allah skip ini 2 tiket, silakan Pak Maulana berhubungan dengan tim kita, barakallah, insyaallah mungkin dengan inspirasi orang lain. Oke, terakhir Pak Maulana saya mengatakan mungkin Pak Maulana bisa memberikan juga info ataupun input kepada kawan-kawan kita yang hari ini sedang live, yang mereka juga sedang menyaksikan, ya kan, dan mereka juga melihat ini, dan ini live, dan saya mengutarakan tadi 2 tiket juga begitu. Apa kira-kira yang bisa menanam input kepada mereka, sebab mereka sedang struggle, ya, mereka sedang struggle dan kasihan juga. Maka saya mengatakan kadang-kadang you nggak kasihan kan dengan diri, hidup sekali di dunia nggak temu 1 miliar, kira begitu bahasa saya. Oke, padahal sudah ada orang yang bisa mampu, saya mengatakan mencapai ini, dan itu bukan satu yang sulit sebenarnya kalau mau. Nah, coba bantu kira-kira apa namanya, saran-saran barangkali yang bisa Pak Maulana berikan kepada kawan-kawan kita yang menyaksikan pada pagi hari ini, insyaallah. Gimana ya? Gak bisa bicara sih kalau sekarang. Karena dikasih ya tadi itu gak percaya gitu. Kok tiba-tiba dikasih. Ya, terkadang memang rezeki itu kita nggak percaya, Pak Maulana. Itulah iya, betul. Ya, jadi kita yang bisa berimpian, oke? Dan apa saya mengatakan, dan impian-impian tadi ya, pada saat kita buat sesuatu dengan satu luar biasa, maka sebenarnya ya mudah aja Allah akan beri kita. Mungkin orang lain kita nggak tahu, ya. Yang itulah yang kita yakin adalah kita punya impian yang kuat, kita buat tindakan yang benar, kita memang ikhlas membantu orang lain, contoh begitu, ya sudah, akan ada aja, saya mengatakan akan ada aja cara Allah memberikan itu. Sekarang yang dalam bab ini saya tahu mungkin Pak Maulana bisa membantu kawan-kawan, karena 1 miliar tidak mudah, ya. Kalau mudah sudah banyak yang tercapai, ya, itu kata kuncinya. Tapi jenengan mampu untuk melakukan itu. Mungkin ada inner power apa yang perlu di-sharingkan kepada kawan-kawan ini supaya mereka juga oke kok gitu loh, misalnya. Insya Allah bisa kok, contoh begitu. Coba dibantu apa tips-tips lah untuk mereka ini, ya, yang sehingga mereka ready untuk masuk kelas, sembara belajar kah barangkali yang mereka, karena selama ini masih menggunakan ilmu yang lama, mereka nggak mau, kadang-kadang memang malas orang kan situ, kamu belajar lagi, kamu improve lagi, atau apa barangkali yang kira-kira Pak Maulana bisa bantu kepada mereka. Monggo, silakan. Kalau saya sih lebih ke mulai dulu aja gitu, mulai terus pahami, ikuti apa arahan dari guru gitu. Kita mulai dulu gitu, kita mulai. Kalau kadang kan orang terlalu banyak seuzonnya sama seseorang itu, takut uangnya diambil lah, takut apa gitu kan. Tapi kalau kita kedepankan husnuzon, kalau kata dalam hadis itu, innallah inda dzanni abdihi bi gitu. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi ketika kita berprasangka baik pada Allah, insya Allah akan dimudahkan gitu. Tapi kalau kita pikirannya selalu negatif gitu kan, ke orang tuh negatif, lihatnya oh ini judi lah atau apalah, tapi padahal dia nggak tahu gitu loh, cuma dari kata orang gitu. Nah itu ya bakal tertanam dalam mindset dia, itu semuanya negatif. Sedangkan semua yang negatif itu kan merasuki ke tubuh dia gitu. Nah gitu, semua daya tarik ke negatif akhirnya ya gitu-gitu aja hidupnya gitu. Gak bisa berubah, gak mau berkembang gitu. Tapi ketika kita berpikir positif gitu, ke orang lain berpikir positif, kita berpikir positif kepada Allah gitu, gak menyalahkan takdir, kita mau berusaha, insya Allah sih akan dimudahkan sama Allah. Seperti itu, Coach. Ya, lanjutnya itu. Iya. Oke. Barakallah, alhamdulillah. Ini banyak yang ikut
ingin selalu bertanya dengan Pak Maulana ini. Mereka kelihatan penasaran, beberapa orang. Berapa sih modal pertama mulai katanya Pak Maulana? Jawab aja Pak Maulana. Yang modal pertama sih masuk kelasnya aja sih coach itu. Kelas gratis habis itu ya. Iya. Modal pertama masuk kelas. 99.000 kan itu. Ada yang tanya itu 99.000 tuh modal pertama memulainya tuh. Tapi mungkin insya Allah saya kemungkinan tahun depan sudah akan saya naikin tuh kan 99.000 lagi Pak Maulana. Nah, pada sekarang sudah kelas gratis sebenarnya. Ya, gratis itu kita akan naikin. Coba kadang-kadang orang kalau dikasih gratis itu nggak menghargai ilmu, itu repot. Betul. Terlalu banyak. Saya katakan tadi karena tadi biawaknya banyak, kemudian negatif thinkingnya banyak. Iya betul. Jadi, karena nggak positive thinking itu loh, coach. Selalu suzon gitu. Gratis tuh ya receh lah atau apa gitu. Nggak bermanfaat, padahal manfaatnya besar. Nah, padahal kita ada memberi. Kira-kira mungkin Pak Maulana coba dengar apa bisa sharing sedikit nggak? Di kelas gratis saya tuh value-nya ada nggak kira-kira Pak Maulana? Coba besar, coach. Besar sekali. Mindset kita